Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmania Hasanah. Di video ini akan menjelaskan mengenai menjaga kelestarian alam. Referensi dalam buku Konservasi Alam dalam Islam karya Fakhruddin M. Manggunjaya dan juga dalam jurnal Prandai dalam menjaga kelestarian alam karya Ahmad Syahid. Kontribusi apa yang bisa disumbangkan umat Islam pada kelestarian lingkungan hidupnya? Mampukah kita hari ini dan yang akan datang memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang saat ini menjadi perhatian dunia? Islam dengan sifat rahmatan lil alamin tentu harus mampu menjawab tantangan itu. Mampukah umat memperbaiki diri, memberikan teladan dan menjadi pelopor? Isu lingkungan merupakan wacana penting karena berhubungan langsung dengan perilaku manusia dan kualitas hidup, termasuk gaya hidup dan peradaban. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta lengkap beserta isinya dan diciptakan secara berimbang, berpasangan dan saling berkaitan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Dari sekian makhluk yang lainnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, yang paling banyak memanfaatkan isi dari bumi ini adalah manusia. Karena manusia bisa mengambil manfaat, manusia diberi kekuasaan untuk memakan dari jenis-jenis hewan dan tumbuhan. Namun pada kenyataannya alam semesta terus mengalami kerusakan, baik yang di lautan maupun yang di daratan. Kemudian berdampak kepada menurunnya kualitas dan kuantitas makhluk yang hidup padanya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 205 menjelaskan bahwa salah satu sifat orang munafik adalah merusak alam dan lingkungan sekitarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza tawalla sa'fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsya wan nasla wallahu la yuhibbul fasad, yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, dan apabila ia berpaling dari hadapanmu, ia berjalan di muka bumi untuk membuat kerusakan padanya dan membinasakan tanam-tanaman dan binatang ternak, untuk menyebut beberapa macam kerusakan itu, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan, artinya tidak ridho padanya. Di dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Naha Rasulullah an ihsa'il haili wal bahaim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mengibiri kuda dan binatang-binatang. Hadis ini menjelaskan tentang menjaga kelestarian hidup binatang dengan larangan mengibiri binatang adalah merekayasa sedemikian rupa terhadap makhluk hidup agar tidak dapat berproduksi. Ada pengibiran binatang yang dilakukan dengan membuang sebagian organ reproduksinya. Ada juga yang tetap mengupayakan agar organ reproduksinya tetap utuh namun sudah tidak berfungsi. Keindahan dan keserasian alam semesta merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dipelihara. Alam yang indah dan asli akan berpengaruh terhadap pola dan kondisi kesehatan makhluk yang berada di sekitarnya, baik secara fisik, psikologi, dan rohani. Karena lingkungan juga bisa membuat suasana kenyamanan, kedamaian, dan kebahagiaan. Pembuktian dalam pengamalan perintah Sang Pencipta alam semesta dalam menjaga kelestarian alam semesta harus dimulai dari rumah-rumah setiap muslim. Juga harus dimulai dari tempat-tempat ibadah baik masjid atau musola. Karena masjid menjadi simbol eksistensi sebuah kelompok muslim di suatu daerah. Juga masjid adalah tempat untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak sepatutnya masjid dan lingkungan sekitarnya kumuh, bau, dan tidak terawat. Masjid juga sebagai markas besar dalam berdakwah, tempat berkumpulnya umat Islam. Jadi kita sebagai umat muslim harus menjaga kelestarian alam, dimulai dari lingkungan sekitar kita. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.